Aktivitas kebugaran jasmani PJOK kelas 7 oleh Sri Utami Agustin SPD. Materi yang akan dipelajari tentang aktivitas kebugaran jasmani: 1. Kekuatan, 2. Kelenturan, 3. Daya tahan jantung dan paru-paru. Definisi kebugaran jasmani: kebugaran jasmani atau physical fitness merupakan salah satu aspek fisik dari kebugaran menyeluruh atau totalis fitness. Kebugaran jasmani memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik. Aktivitas latihan kekuatan: 1. Bentuk latihan kekuatan otot kaki bisa dilakukan dengan naik turun bangku. Sikap awal: berdiri menghadap ke arah bangku yang akan digunakan untuk naik turun. Kedua lengan rileks di samping badan, pandangan ke arah depan. Sikap pelaksanaan: setelah ada aba-aba peluit, naiklah ke atas bangku, kemudian turun kembali. Pada waktu melakukan turun naik, salah satu kaki harus menempel di atas bangku atau di lantai. Tidak boleh melakukan gerakan melompat ke atas atau ke bawah. Sikap akhir: berdiri menghadap ke arah bangku yang akan digunakan untuk naik turun. Kedua lengan rileks di samping badan, pandangan ke arah depan. Aktivitas latihan kekuatan untuk bentuk latihan kekuatan otot lengan bisa dilakukan dengan latihan push up. Sikap awal: sikap tidur telungkup, kedua kaki rapat lurus ke belakang, ujung kaki bertumpu pada lantai, kedua telapak tangan di samping dada, jari-jari tangan menunjuk ke depan, dan kedua siku ditekuk. Sikap pelaksanaan: angkat badan ke atas hingga kedua tangan lurus, badan dan kaki merupakan garis lurus, kemudian badan diturunkan kembali dengan jalan membengkokkan kedua siku, badan dan kedua kaki tetap lurus dan tidak menyentuh lantai. Kemudian untuk sikap tidak terlungkup, kedua kaki rapat lurus ke depan, ujung kaki bertumpu pada lantai, kedua telapak tangan di samping dada, jari-jari tangan menunjuk ke depan dada, kedua siku ditekuk. Selanjutnya, aktivitas daya tahan jantung dan paru-paru, yaitu contoh latihannya bisa renang dan jogging. Kemudian aktivitas latihan kelenturan, bentuk latihannya bisa dilakukan dengan bentuk latihan peregangan dinamis, bentuk latihan peregangan statis. Nah, selanjutnya, bisakah kalian mempraktikkan gerakan aktivitas kebugaran jasmani? Agar kalian dapat mempraktikkan gerakan aktivitas kebugaran jasmani dengan baik dan benar, yuk perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam olahraga. Pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu salah satunya adalah pengertiannya kemampuan seluruh tubuh untuk menerima aktivitas kita tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, tujuan dari kebugaran jasmani itu salah satu, pertama ada menjaga kebugaran, yang kedua menjaga kesehatan, dan yang ketiga menjaga otot-otot sendi kita untuk tetap kuat. Selanjutnya, macam-macam dari komponen kebugaran jasmani itu ada banyak sebenarnya, tapi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu tentang kekuatan, yang kedua tentang kelenturan, yang ketiga tentang daya tahan jantung dan paru-paru. Baiklah anak-anak, untuk materi pertama tentang kebugaran jasmani yaitu kekuatan. Nah, kekuatan sendiri mempunyai arti kemampuan otot terhadap suatu ketahanan akibat suatu beban. Ya, beban itu bisa beban dari badan kita sendiri atau beban dari luar, misalnya mengangkat, mendorong atau menarik. Satu, kekuatan otot lengan bisa dilakukan dengan gerakan push up. Sikap awal melakukan gerakan push up yaitu sikap tidur terlungkup, kedua kaki rapat lurus ke belakang, itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ditekuk ke belakang kakinya, kemudian ujung kaki bertumpu pada lantai, kedua telapak tangan di samping dada, jari-jari tangan menunjuk ke depan, dan kedua siku ditekuk. Sikap tidur terlungkup, kedua kaki rapat lurus ke belakang, ujung kaki bertumpu pada lantai, kedua telapak tangan di samping dada, jari tangan menunjuk ke depan, dan kedua siku ditekuk. Kedua, untuk melatih otot kekuatan lengan bisa dilakukan gerakannya dengan melakukan gerobak dorong, yang mana gerobak dorong
turun bangku yaitu berdiri menghadap ke arah bangku yang akan digunakan untuk naik turun. Kemudian kedua tangan rileks di samping badan, pandangan ke arah depan. Jika pelaksanaan, setelah ada aba-aba fluid, naiklah ke atas bangku, kemudian turun kembali. Pada waktu melakukan naik turun, salah satu kaki harus menempel di atas bangku atau di atas lantai. Tidak boleh melakukan gerakan melompat ke atas atau ke bawah. Sikap akhir, berdiri menghadap ke arah bangku yang akan digunakan untuk naik turun. Kedua lengan rileks di samping badan, pandangan ke arah depan. Komponen kebugaran jasmani yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang kelenturan, ya. Nah, kelenturan sendiri itu mempunyai arti kemampuan seorang untuk menggerakkan anggota badan pada suatu persendian. Contoh latihan untuk kelenturan yaitu ada peregangan dinamis dan peregangan statis, yang mana pada peregangan dinamis dan statis itu bisa melatih lengan dan bahu, kemudian leher, pinggang, dan tungkai kita. Contoh latihan peregangan statis pada kepala dan leher bisa kalian lakukan seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Silakan kalian lakukan gerakan yang seperti ini seperti itu ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua untuk otot lengan dan bahu, tarik kanan ke samping. 1, 2, 3, 4. Untuk otot pinggul atau pinggul, kalian bisa lakukan gerakan seperti ini. Tarik 1, 2, 3, 4. Yang kedua, contoh peregangan dinamis yaitu dari kepala dan leher. Contohnya 1, 2, 3, 4. Nah, untuk peregangan dinamis bagian lengan dan bahu, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk otot pinggang, peregangan dinamisnya bisa seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, itu contoh latihan kelenturan yang mana bisa dilakukan dengan pemanasan dinamis atau pemanasan statis. Bisa peregangan dinamis atau peregangan statis, yang mana gerakannya harus sistematis dari atas sampai bawah ataupun kebalikannya dari bawah sampai ke atas. Nah, untuk aktivitas gerak kebugaran jasmani atau komponen kebugaran jasmani yang ketiga yaitu daya tahan jantung dan paru-paru ya. Daya tahan itu sendiri mempunyai arti kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama ya. Kemudian bentuk latihan daya tahan jantung bisa renang atau lari jarak jauh. Kalau enggak interval training. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan interval training yaitu lama latihan, beban latihan, intensitas, repetisi atau pengulangan, dan waktu istirahat. Sekian pertemuan kita kali ini yaitu tentang aktivitas gerak kebugaran jasmani. Silahkan kalian lakukan latihan-latihan tersebut di rumah. Kenapa? Sangat menunjang sekali terhadap kondisi kebugaran jasmani kalian di saat pandemi ini. Tolong jangan sampai kalian hanya main game, gadget, atau nonton TV saja. Tolong lakukan gerakan tersebut di rumah selama 3 kali atau berapa kali untuk menjaga kebugaran dan kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.